tahu kau bingung memulai percakapan, takut salah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang sedang dengerin podcast kita kali ini. Dimanapun kalian berada, pastinya kalian sudah penasaran dong sama pembahasan kita pada podcast ini. Sebelum memulai pembahasan ini, saya Cantika akan mendampingi kalian dalam podcast ini. Di sini kita tidak sendirian ya, saya ditemani oleh narasumber kita. Silakan perkenalkan diri Anda. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Taja sebagai narasumber pada podcast hari ini. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan nih tentang film Home Sweet Loan yang dirilis pada tanggal 26 September 2024. Jujur, film ini bikin saya banjir air mata karena cerita ini yang dibawakan hampir serupa dengan perjuangan kakak saya. Dari seorang gadis bernama Kaluna yang menjadi tulang punggung keluarga dengan gaji yang bisa dibilang cukup rendah. Kaluna sangat gigih untuk mencari nafkah bagi keluarga besarnya. Berbagai rintangan dia hadapi dengan susah payahnya, seperti abangnya yang terlilit utang, pinjol, dan lain-lain. Wah, sepertinya film ini sangat menarik dibahas ya. Oke, sepertinya kita awali dengan perkenalan tokoh-tokoh yang ada dalam filmnya dulu kali ya. Ya, jadi Yunita Siregar sebagai Kaluna, Derby Romero sebagai Danan, Risti Tagor sebagai Tanish, Vita Anggriani sebagai Mia, Ayushita Nugraha sebagai Kamala, Aryo Wahab sebagai Kanendra, dan Wafda Saifan sebagai Hansa. Mungkin hanya setengah saja yang saya sebutkan karena masih banyak artis lagi yang memerani film ini. Oke, sepertinya film ini menceritakan tentang Kaluna ya sebagai tokoh utama yang menjadi generasi sandwich untuk menafkahi orang tuanya, bahkan juga termasuk kakak-kakaknya. Oke, bisa diceritakan awal mulai filmnya dan mengapa kakak-kakaknya tidak mau bekerja dan apa yang akan dilakukan oleh Kaluna untuk menafkahinya. Jadi film ini diawali dari Kaluna yang sedang melihat-lihat rumah untuk dia tinggali di masa depan. Tapi sayangnya kakak-kakaknya tidak sama tuh seperti Kaluna yang serius dalam menjalani masa depan, melihat-melihat rumah, melihat-melihat tabungan mereka harus mencapai berapa dan lain-lain. Oh, jadi begitu awal mula kehidupan Kaluna yang sebagai tulang punggung keluarganya serta kakaknya. Sehingga dia mengikhlaskan seluruh uang tabungannya untuk melunasi hutang pinjol kakaknya. Oke, jadi setelah Kaluna memberikan uang tabungan sendiri, apa sih yang akan terjadi pada Kaluna dan keluarganya itu? Mereka bilang akan keluar dari rumah orang tuanya kalau sudah menikah, tetapi sudah 7 tahun lamanya tetap saja tidak keluar. Kakak-kakaknya tidak bekerja. Mereka menganggap Kak Luna bisa memenuhi kebutuhan mereka. Karena itu, setiap Kak Luna mendapatkan gaji, Kak Luna pasti akan sisihkan sebagian untuk membantu keluarganya, sebagian lagi untuk dia tabung. Tetapi sayangnya, hal yang tidak ingin terjadi dimulai di part ini. Ternyata abangnya sudah menggadaikan sertifikat rumah untuk berhutang di pinjol. Hutang pinjol yang abangnya dapat pun tidak dalam nominal yang kecil, sampai 330 juta rupiah. Di saat itu kondisi sangat tegang, abangnya pun meminta tolong untuk terakhir kalinya kepada Kaluna untuk tolong bantu abangnya melunasi utang ini. Awalnya Kaluna tidak ingin membantu dengan sampai dia keluar dari rumah, tidak ingin menghubungi satu keluarganya pun, tapi dengan keikhlasan hatinya, Kaluna pun siap membantu abangnya dengan memberikan hampir semua tabungannya. Dia pindah rumah bersama ibu dan bapak. Sedangkan kakak-kakaknya sudah pisah rumah dari kedua orang tuanya. Tapi untungnya Kaluna masih memiliki sisa-sisa tabungan untuk dia mengkontrakkan rumah dan membeli kebutuhan-kebutuhan untuk dia dan orang tuanya. Serta Kaluna pun juga resign dari pekerjaan sebelumnya,
tapi sekarang dia sudah membuka bisnis baru yaitu usaha catering. Oke, jadi Kak Luna ikut pindah rumah bersama orang tuanya dan terpisah dari kakak-kakaknya. Dan Kak Luna juga menemukan pekerjaan barunya yaitu berjualan ya untuk acara-acara sepertinya. Lalu apa yang akan terjadi dengan kakaknya setelah pindah rumah? Padahal mereka tidak bekerja dan mereka sudah punya keluarga yang harus dinafkahinya. Keluarga mereka sudah hidup dengan bahagia dengan keluarganya masing-masing. Tapi satu hal yang saya suka dari film ini yaitu yang tadi saya jelaskan di awal, serupa dengan kisah perjuangan kakak saya yang membantu keluarga saya saat diambang ekonomi yang tidak stabil. Sampai saat itu saya menangis saat menonton film ini.